Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita saat ini, tetap semangat. Mengapa kita harus tetap semangat? Karena kita mempunyai Tuhan di mana di dalam Dia pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita punya Tuhan di mana di dalam Dia tidak ada satupun dari apa yang Dia rencanakan atas hidup kita bisa gagal. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, memang betul, bagi Tuhan tidak ada satupun rencana yang bisa gagal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam menggenapi setiap rencananya itu, Tuhan perlu bekerja sama dengan setiap kita. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Bahwa Dia adalah Tuhan yang turut bekerja. Jadi artinya ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Nah, itu yang menentukan apakah semua rencana Tuhan bisa sempurna tergenapi dalam hidup kita atau hanya sebagian. Kenapa hanya sebagian? Karena yang sebagiannya tidak bisa tergenapi oleh karena kesalahan, kebebalan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang selalu maunya hal-hal yang besar, tapi tidak mau hal-hal yang kecil. Percayalah Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil Bapak Ibu Saudara. Bahkan 1 miliar rupiah tidak akan menjadi 1 miliar tanpa adanya 1 rupiah Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu yang kecil pun jangan dianggap remeh. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Setialah kepada hal-hal yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar. Namun ada banyak orang gak mau yang kecil-kecil, maunya langsung besar, maunya langsung spektakuler. Nah Bapak Ibu Saudara, saya beri judul renungan kali ini adalah Think Big, Start Small. Tentunya kita harus berpikir dengan mempunyai visi atau mempunyai mimpi yang besar. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Bahkan itu sangat baik untuk memotivasi kita, untuk kita mempunyai semangat meraihnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, everything should be start from the small thing. Harus dimulai dari hal yang kecil, nggak bisa langsung besar. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai think big, start small ini, mari kita satukan hati berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih karena Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, maka kami yakin Engkau juga akan menyempurnakannya sampai selesai dengan sempurna. Tuhan, saat ini kami mau katakan di hadapan-Mu, kami tidak mau 50%, kami tidak mau 75%, kami tidak mau bahkan 99% rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami, tetapi kami mau 100% Tuhan, seluruh rencana-Mu saja yang tergenapi dalam hidup kami. Itu sebabnya matikan dalam diri kami segala hal-hal keinginan, ambisi atau apapun itu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang dapat melencengkan semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Matikan itu dari dalam pikiran, keinginan dan hati kami Tuhan. Biarlah hanya rencana-Mu yang tergenapi sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami di dalam renungan kali ini, karena kami percaya ada sesuatu yang Kau ingin perkarakan dengan hidup kami saat ini. Kami mau menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sebuah pujian yang berjudul bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Yes, amin. Tuhan tidak pernah gagal. Yang selalu gagal itu kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berhasil, itu bukan salah Tuhan, tapi salahnya kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin. Kita semua setuju dan kita percaya bahwa Tuhan rencananya tidak pernah gagal, sekalipun kelihatannya semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Buka firman Tuhan, apa yang terjadi dengan Yusuf. Dari Yusuf kita belajar bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan umat yang mengasihi Dia. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Lalu bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat,
Dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini. Di ayat kedua tadi dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, selama ini mungkin kita pernah mendengar atau membaca sebuah slogan yang sangat populer, Think big, start small. Yang artinya, berpikir besar tetapi memulai segala sesuatu dari yang kecil. Kalau kita mau merenungkan kalimat ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mendapati slogan ini sangat mirip dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dimulai dari Yusuf mendapatkan sebuah mimpi yang begitu besar. Namun untuk mewujudkan mimpinya tersebut tidaklah mudah ternyata. Begitu banyak tantangan dan halangan yang harus ia hadapi. Bahkan untuk mewujudkan mimpinya tersebut, ternyata Tuhan justru memulainya dari hal-hal yang kelihatannya begitu kecil. Bahkan mungkin sangat tidak enak. Yaitu dengan cara membawa Yusuf menjalani profesi sebagai budak di rumah Potifar. Bahkan menjadi narapidana di penjara Mesir karena difitnah oleh istri Potifar. Ironis bukan? Mungkin kalau kita yang jadi Yusuf sudah membuang jauh-jauh semua mimpi yang besar itu dengan kenyataan yang ada. Mimpinya besar, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita dan pembelajaran bagi setiap kita. Bahwa untuk berpikir besar, untuk melakukan hal-hal yang besar, saya rasa setiap orang pasti senang melakukannya. Semua orang selalu mau hal-hal yang besar. Bahkan setiap kita mempunyai kepercayaan yang kita justru tanamkan kepada anak-anak kita sejak masih kecil. Untuk mereka menaruh cita-cita atau pengharapan mereka setinggi bintang di langit. Dan menasihat-nasihat lain yang serupa dengan mimpi-mimpi besar itu. Namun bagaimana jika yang terjadi adalah jika kita memiliki impian besar untuk mewujudkannya, kita harus memulainya dari segala sesuatu yang sangat kecil atau sepele. Akankah orang bersedia dengan rela melakukannya dan mengikuti setiap prosesnya? Apakah kita juga akan antusias untuk melakukannya?
Sebenarnya, cara yang paling efektif untuk melakukan hal-hal besar yang kita inginkan adalah memulainya dengan perkara-perkara kecil yang kita kerjakan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Yusuf telah memberikan contoh tentang hal ini. Ketika Yusuf menjadi budak, ia menganggap bahwa itu adalah profesi yang Tuhan sedang percayakan kepadanya saat itu. Itu sebabnya ia melakukan dengan setia. Hasilnya, Yusuf menjadi employee of the year di rumah Potifar. Sehingga tuannya itu mempercayakan segala miliknya ke dalam kekuasaan Yusuf. Kita baca itu tadi di ayat keempat. Bahkan ketika Yusuf difitnah dan harus mendekam dalam penjara, lagi-lagi Yusuf mengambil respon yang tepat. Dia menjadikan profesinya sebagai narapidana teladan, sehingga kepala penjara juga menyerahkan semua tahanan kepadanya. Kita baca tadi di ayat yang ke-22. Kenapa Potifar dan kepala penjara bisa menyerahkan segalanya kepada Yusuf? Karena Yusuf menjalankan semuanya itu dengan setia. Mulai dari hal yang paling kecil, bahkan mungkin hina bagi pandangan orang, sebagai budak dan tahanan. Tanpa Yusuf setia dan menjadi luar biasa dalam hal-hal yang kecil, maka tidak mungkin ia dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar. Demikian juga halnya dalam kehidupan setiap kita. Apapun profesi dan apapun yang kita kerjakan saat ini, lakukanlah dengan setia dan penuh tanggung jawab, serta lakukan semua dengan memberi yang terbaik. Sekecil apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini, jangan pernah menyia-nyiakannya dan meremehkannya, melainkan lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Maka pada waktunya nanti, semua itu akan membawa kita mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berpikirlah besar, tetapi setialah dengan mengerjakan perkara-perkara yang kelihatannya kecil. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu.
Kami percaya takkan pernah sekalipun Engkau gagal, takkan pernah Engkau Tuhan yang berkuasa melakukan segalanya. Kami percaya, kami percaya Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia janjikan, dia akan tetap genapi segalanya bagi setiap kita yang terus menaruh kepercayaan dan pengharapan kepadanya. Itu sebabnya percayakan hari esok kita di dalam tangan Tuhan. Kemanapun dia sedang menuntun kita, sekalipun kita harus turun ke dalam lembah kekelaman, sekalipun kita harus menaiki gunung yang terjal, sekalipun jalan yang berkelok-kelok yang kita tidak bisa kendalikan, ikuti saja apa maunya Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia lebih tahu dalam segala hal. Dan tidak ada satupun dari apa yang rancangkan dalam hidup kita menjadi gagal. Selama kita terus berharap, selama kita terus mempercayai dia, selama kita terus setia untuk melakukan hal-hal yang kecil sekalipun bagi dia. Haleluya, haleluya. Bapa pemilik hidup kami, saat ini kami memiliki begitu banyak hal yang luar biasa yang ingin kami raih dalam hidup kami ini. Dan kami telah mengukir semua rencana apa saja yang kami rasa bisa menolong kami untuk mencapai sasaran kami. Akan tetapi saat ini juga kami menyadari bahwa tidak akan pernah ada satupun dari impian kami, tidak akan pernah ada satupun dari rancangan yang ada dalam pikiran kami yang dapat tercapai. Atau semua itu bisa digenapi jika Engkau sebagai pemilik hidup kami tidak merestui semua impian, rancangan, dan pikiran kami. Sebab kami sadar ya Bapa, kami ini hanyalah seorang manusia dalam dunia yang sangat luas ini. Dan sebagai manusia kami tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang tahu. Engkau selalu menaruh perhatian khusus di dalam penggenapan atas semua jalan, pikiran dan rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau sendiri yang telah mengurapi orang yang dipandang tidak penting dan meletakkan mereka di atas tahta kemuliaan kasih karunia-Mu yang ajaib itu. Engkau sendiri yang telah memilih orang yang paling diabaikan, dan tangan-Mu sendirilah yang menjadikan mereka kuat dan penuh kuasa. Itu sebabnya saat ini dengan penuh kerendahan hati kami meminta restu-Mu atas segala impian, harapan, dan rencana, dan setiap apa yang kami pikirkan. Dan juga restu-Mu pada setiap langkah yang kami ambil dalam perjalanan hidup kami ini, untuk mencapai apa yang telah Kau tetapkan di depan kami, pada hari esok kami, pada masa depan kami. Haleluya. Mari semua yang setuju, sama-sama kita katakan, amin.